Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ibu, bapak, guru, serta siswa-siswi MTS Negeri 2 Pemalang yang saya hormati. Pada pembelajaran kali ini akan disampaikan tentang puasa ditinjau dari sejarah. Ada beberapa hal yang nanti kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang makna puasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah puasanya umat-umat terdahulu sebelum Islam. Serta yang ketiga adalah kapan dimulainya perintah puasa Ramadan bagi umat Islam. Puasa dalam bahasa Arab bisa bermakna as-saum. As-saum sendiri punya pengertian adalah menahan. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari sesuatu, itu bisa dikatakan sebagai as-saum. Dan as-saum punya pengertian masih sangat luas. Kemudian yang kedua, puasa bisa diartikan sebagai asyam. Asyam mempunyai makna menahan. Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan serta mengurangi pahala puasa. Dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, ini makna asyam. Sehingga asyam ini lebih khusus, lebih terperinci karena sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan yang ketiga, puasa bisa diartikan sebagai imsak. Imsak juga mempunyai pengertian yang senada, yaitu menahan. Imsak sering diartikan sebagai saat dimulainya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa dari terbit fajar matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Saya kira itu tentang makna puasa, singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah surat Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar diwajibkannya puasa bagi umat Islam, sebagaimana kewajiban umat-umat terdahulu. Nah, kali ini akan saya sampaikan bagaimana umat-umat terdahulu itu menjalankan ibadah puasanya. Baik, akan kami ambil contoh bahwa ternyata
ibadah puasa itu adalah ibadah yang sudah sangat tua, syariat yang tua. Ada riwayat Nabi Adam kala diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi pun akhirnya disuruh puasa. Beliau puasa pada pertengahan bulan, pada tanggal 15. Kemudian datang malaikat Jibril memberikan saran, disuruh puasa selama 3 hari, mulai dari tanggal 13, 14 dan 15. Akhirnya beliau lakukan. Dan puasa beliau ini sering disebut dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Itu puasa Nabi Adam. Ternyata puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dan puasa yang model seperti ini, puasa pertengahan bulan, itu nanti akan diturunkan kepada nabi-nabi selanjutnya. Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh juga berpuasa. Kala Nabi Nuh bersyukur setelah tertimpa bencana banjir itu, kemudian begitu beliau kapalnya berlabuh, maka beliau berpuasa sebagai rasa syukur. Bahkan diikuti oleh umatnya serta hewan-hewan yang ada di kapalnya. Di umat-umat terdahulu memang sudah ada syariat puasa. Selain Nabi Nuh itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi Musa ya puasa, Nabi Daud puasa, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Kemudian Nabi Isa puasa. Umat-umatnya juga puasa. Kaum Yahudi mereka biasa berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa tanggal itu adalah tanggal rasa syukurnya mereka atas pertolongan Allah kepada Nabi Musa, diselamatkan dari Raja Fir'aun. Kaum Nasrani, umatnya Nabi Isa, juga berpuasa. Bahkan ini lebih mirip. Mereka disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun ini dalam perkembangannya, mereka itu merubah waktunya. Kenapa? Ketika Ramadan itu datang di musim kemarau, kemudian mereka menggantinya di musim semi, yaitu musim antara kemarau dan musim yang dingin. Namun mereka menambahkan harinya 10 hari, sehingga total puasnya orang Nasrani itu sampai dengan 14 hari. Itu gambaran singkat tentang puasa-puasa sebelum umat Islam. Intinya, sebelum umat Islam itu sudah ada perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang agamanya adalah agama langit, agama samawi, pasti diperintahkan berpuasa. Kemudian, kapan umat Islam itu diwajibkan berpuasa? Puasa Ramadan diwajibkan setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada malam kedua bulan Sya'ban. Malam kedua bulan Sya'ban tahunnya kedua Hijriah. Nah, setelah ayat ini turun, maka singkatnya umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apakah sebelum ayat ini turun umat Islam tidak berpuasa? Berpuasa. Nah, puasanya umat Islam sebelum ayat ini turun adalah ada 2 jenis yang dilakukan. Yang pertama adalah puasa Asyura 10 Muharram. Setiap 10 Muharram umat Islam berpuasa. Kemudian puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 puasa.
Bahkan puasa kayak gini itu sudah dilakukan ketika umat Islam di Mekah. Bahkan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah pun melakukan puasa ini. Begitu kira-kira singkatnya, karena waktu sudah habis, durasi waktunya sudah habis. Nanti kita perdalam pada pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa puasa bisa dimaknai dengan as-saum, asyam dan imsak. Kemudian puasanya orang-orang sebelum Islam itu adalah juga menjadi syariat sepanjang agama mereka adalah agama samawi, agama langit, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah mendapatkan syariat puasa. Kemudian yang ketiga, tentang kapan diwajibkannya atau kapan turunnya perintah puasa Ramadan bagi umat Islam adalah pada tahun kedua Hijriah, malam kedua bulan Sya'ban. Malam kedua bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.